Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu dalam mata kuliah Personal Development untuk Prodi Kesejahteraan Sosial. Oke. Tanpa terasa ini adalah temuan ke-9 dan submateri Teaching Plan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kuliah selanjutnya, mata kuliah Personal Development Kesejahteraan Sosial ya, dengan submateri manajemen kelas dan langkah memfasilitasi ya. Ini sangat berhubungan dengan pertemuan ke-9 sebelumnya, yaitu teaching plan ya. Baik, mohon diperhatikan. Ya, mengingatkan kembali bahwa seluruh proses pelatihan ya, langkah memfasilitasi dan juga manajemen kelas ini didasari oleh prinsip yang sudah kita pelajari bersama sebelumnya, yaitu REM to FEM, recency, appropriateness, motivation, primacy, two-way communication, feedback, active learning, multi-sense learning, dan exercise. Baik, oke, sampailah kita ya pada langkah fasilitasi ya. Ingat, setelah semua disiapkan, teaching plan semua disiapkan ya, maka fasilitator bersiap memasuki kelas ya, menghadapi warga belajar ya, dan bersiap menyampaikan materi serta bersiap juga menjalankan 4 peran, yaitu motivator, navigator, narasumber, dan juga fasilitator itu sendiri ya. Maka langkah-langkahnya sebelum masuk kelas atau malam sebelumnya misalnya, kita sudah memastikan topik bahasannya, kita sudah memahami tujuan pokok bahasannya ya, kita sudah memastikan metodenya yang akan digunakan dan keterampilan kita dalam menggunakan metode tersebut. Lalu kita juga sudah menentukan media yang akan digunakan, kita sudah memperkirakan waktu yang akan digunakan, dan juga langkah-langkahnya ya, karena langkah-langkah ini terkait dengan tim kita juga, tim fasilitator kita ya, untuk berbagi tugasnya. Selanjutnya untuk evaluasinya ya. Evaluasi ini adalah bagaimana ketercapaian penyampaian materi ya. Bagaimana kesesuaian penyampaian materi dengan tujuannya. Misalnya tujuannya adalah peningkatan keterampilan, itu sudah tercapai atau belum? Misalnya tujuannya dominan adalah peningkatan wawasan atau pengetahuan, itu sudah tercapai atau belum? Inilah yang kemudian dibantu oleh mekanisme feedback di REM to FEM. Ya, berikut adalah prinsip penyajian ya. Jadi ada beberapa prinsip yang perlu kita perhatikan. Pertama, kesiapan fasilitatornya. Fasilitatornya sudah siap untuk tampil, okay? Sudah siap untuk berada di hadapan warga belajar. Yang kedua, materinya sudah dipelajari, sudah terkuasai. Kemudian metodenya sudah terkuasai. Proses-proses langkahnya sudah terencanakan, ya, terkuasai. Style, nah gaya ya, gaya tetap menjadi diri kita sendiri ya, genuine, tetap jadi diri kita sendiri. Namun usahakan menggunakan bahasa yang formal. Bahasa yang formal akan membuat ya warga belajar cenderung menghormati fasilitator dan juga membuat kewibawaan fasilitator meningkat ya. Ingat, menggunakan bahasa formal bukan berarti menjadi orang lain. Kita tetap genuine, namun hanya mengubah tata bahasa menjadi tata bahasa yang formal. Kemudian ketepatan menggunakan beberapa media ya, apabila ada perubahan rencana ataupun dibutuhkan media tambahan untuk menjelaskan materi, itu juga sudah dipersiapkan. Dan juga di otak fasilitator, di benaknya sudah terkuasai tujuan atau sasaran yang dicapai dari modul tersebut. Iya, berikut hal-hal lebih lanjut yang perlu diperhatikan. Pertama, bahasanya komunikatif. Ingat, kita menggunakan pola two-way communication ya. Yang kedua, ada kontrol atau pengendalian diri ya. Yang ketiga, merangkul GPK. Nah, merangkul GPK atau gerakan pengacau kelas ya. Biasanya kita datangi saja, kemudian kita tanya, ajak ngobrol dan lain-lain ya. Kalau dia banyak berceloteh ya, atau ketika brainstorming dia banyak berceloteh yang tidak jelas, kita tanya maksudnya apa ya, tujuannya kemana dan lain-lain. Percaya diri, berlaku wajar, memberikan inovasi pada peserta ya.
Inilah kita dituntut untuk kreatif terus ya, memberikan inovasi pada peserta, kemudian bisa mengatur tempo dan juga penggunaan bahasa tubuh ya. Penggunaan bahasa tubuh yang terbuka, yang ramah kepada peserta. Iya, ini dia langkah-langkahnya memfasilitasi ya. Yang pertama menjelaskan pokok bahasan. Ini bisa setiap modul atau bisa juga di awal ya. Bisa juga di awal pelatihan. Kalau pelatihannya seminggu, di awal pelatihan dijelaskan pokok bahasannya itu bisa ya. Sehingga tidak perlu pada setiap modul kita tampil harus menjelaskan pokok bahasannya. Yang kedua, menyajikan media. Ingat kita sudah pelajari media. Bisa melalui film, bisa melalui gambar ya, bisa melalui sosiodrama, bisa melalui games dan lain-lain. Setelah itu gali pendapatnya. Ingat ya, siklus dari daur belajar, participatory learning method. Gali pendapat untuk memancing two-way communication, multi-sense learning, dan active learning. Ya. Kemudian mengkaitkan pendapat dengan kehidupan nyata, seperti kita membahas 3 kata kunci dari prinsip latihan andragogi, peran serta, ya, spontanitas, ya. Masih ingat ya? Itu kita menggunakan lempar spidol. Kemudian menambah, mengulas, menegaskan dari kata-kata kunci tersebut ya. Setelah terjalin two-way communication, kemudian setelah terjalin suasana yang menyenangkan di kelas, kita mulai mengulas, menambah, menegaskan dan menegaskan peran kita sebagai narasumber yang mengerti materinya. Selanjutnya, menyimpulkan, mendaratkan atau mengukuhkan materi tersebut ya, bagi mereka menjadi sebuah pengalaman baru, menjadi sebuah pemahaman baru. Ya, baik, tadi barusan adalah materi langkah memfasilitasi ya. Anda bisa ulangi lagi video ini untuk memperjelas, untuk lebih bisa memahami ya langkah-langkah memfasilitasi latihan andragogi ya. Kita lanjut ke manajemen kelas. Ini sebenarnya sederhana saja, tapi bisa mempengaruhi bagaimana nanti praktek kita memberikan pelatihan itu sendiri. Mari kita lanjutkan. Ya, ini adalah tipe classical classroom. Tipe classroom ya. Ini adalah tipe seperti sekolah-sekolah kita dulu biasa ya. Inilah tipe yang tidak disarankan pada pelatihan andragogi. Tidak disarankan pada pelatihan andragogi. Karena apa? Karena menyulitkan kelincahan fasilitator untuk menjelaskan materi. Yang kedua, menyulitkan peserta untuk semuanya berada di depan. Ya. Ya. Jadi ini adalah tipe kelas yang sedapat mungkin, jika memungkinkan dalam situasi kondisi di kelas tersebut, kita hindari ya. Ini kelas seperti ini akan membuat beberapa peserta berada di belakang kelas ya, sehingga mereka cenderung kurang fokus pada jalannya pelatihan. Kita pun juga kesulitan untuk memantau seluruh pesertanya. Jadi ini tipe klasikal yang diusahakan ketika pelatihan andragogi ingin dilakukan, kita coba ubah atau modifikasi dari ruangan kelas ini. Ya, ini adalah bentuk U-shape, bentuk yang paling disarankan jika dimungkinkan dilakukan pada pelatihan andragogi ya. Dengan begini, fasilitator ya akan memiliki keleluasaan dalam membangun suasana kelas, dalam mendinamisasi dan memotivasi seluruh warga belajarnya. Ya. Namun demikian, terkadang situasinya cukup sulit ketika di meeting room di hotel misalnya. Namun kita mengusahakan bentuknya tidak seperti kelas klasikal yang tadi ya. Bisa menggunakan meja atau tidak menggunakan meja. Pada kursi-kursi kuliah, bangku citos ya, itu tidak harus menggunakan meja seperti ini sehingga sebenarnya lebih menyenangkan ketika dilakukan pelatihan andragogi. Iya, nah ini adalah bentuk U-shape selanjutnya ketika bangkunya bangku kuliah ya. Ini bisa digunakan seperti ini, tidak perlu pakai meja ya. Namun kadang di hotel-hotel itu meja sudah sediakan. Kalau memungkinkan bisa kita singkirkan sehingga ini adalah situasi yang paling membuat seluruh peserta terpusat perhatiannya pada proses pelatihan. Ya, Anda bisa melakukan ini ya dalam peran Anda sebagai fasilitator, yaitu memfasilitasi seluruh jalannya pelatihan berjalan dengan baik. Beberapa metode tertentu itu memerlukan meja untuk diskusi ya. Model round table ini bisa Anda gunakan ya. Misalnya untuk metode disko atau diskusi kelompok ataupun World Cafe ya. Di mana nanti para peserta akan
berkesempatan untuk memberikan presentasi atau melakukan presentasi atau mengalami public speaking di kelompok-kelompok lainnya ya. Jadi ini bisa Anda gunakan ya. Artinya inilah pentingnya kita memperhatikan manajemen kelas, memperhatikan alat bantu yang disediakan oleh panitia ya, sehingga dapat menunjang proses pelatihan yang kita lakukan. Ya, kemudian kita akan mulai berpraktek ya, berkelompok melakukan proses penyusunan teaching plan ini ya, sehingga nanti kita bisa pantau bersama kemajuan-kemajuannya. Ya, demikian materinya. Terima kasih banyak ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya masih dalam mata kuliah Personal Development ya, untuk program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian seluruh materi dari topik langkah memfasilitasi dan manajemen kelas ya. Semoga membantu memperkuat kita dalam nanti menyusun training plan atau teaching plan disebutnya ya. Jadi sekali lagi kalau kurang jelas bisa diulang-ulangi lagi videonya sampai kemudian bisa membuat kita yakin dalam menyusun training plan atau teaching plan kita. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.